dasar sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang terdengar hanyalah soal ibadah. Tapi, apakah benar maknanya sesempit itu? Apakah ada pesan moral yang terselubung lebih dalam, yang sebenarnya menjadi fondasi cara kita berpikir, cara kita hidup sebagai bangsa? Oleh karena itu, mari kita kupas lebih lanjut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang satu sebagai sumber nilai moral, kemanusiaan, dan hukum. Akan tetapi, maknanya tidak hanya sebatas pada pengakuan saja. Sila ini mengarahkan kita kepada arah kehidupan beragama yang beradab, tulus, dan penuh toleransi. Ketuhanan dalam Pancasila bukan doktrin agama tertentu, tapi pondasi spiritual yang menjamin kebebasan semua orang untuk bertuhan sesuai keyakinanmu. Artinya, keimanan tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam cara kita memperlakukan manusia lain. Namun seperti yang kita ketahui, juga banyak terdapat kritikan terhadap sila pertama ini. Banyak yang rajin beribadah, tapi juga banyak yang berjualan dengan menggunakan latar agama. Juga mengusik sesama manusia sedang beribadah hanya karena alasan agama lain. Oleh karena itulah, sila pertama ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa agama itu bukan hanya tentang rajin beribadah, tapi juga tentang menghargai dan menghormati sesama manusia walaupun berbeda keyakinan. Oleh karena itu, pentingnya kita harus mengetahui hakikat sila pertama itu apa. Hakikat sila pertama terletak pada dua hubungan penting. Yang pertama ada hubungan vertikal, manusia dengan Tuhan. Seperti kita berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan taat kepadanya. Yang kedua ada hubungan horizontal, manusia dengan manusia. Seperti kita saling menghargai satu sama lain, saling adil, dan saling jujur. Ketuhanan versi Pancasila tidaklah sempit, tidak eksklusif, dan tidak memaksa. Ia menolak dua ekstrim, sekularisme yang menyingkirkan nilai Tuhan, dan fanatisme yang menutup dialog. Gas, kamu tahu nggak penerapan sila pertama di kehidupan? Enggak tuh, emang apa aja? Jadi, penerapan sila pertama itu terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama, domain di kehidupan pribadi. Penerapan sila pertama di kehidupan pribadi adalah kita menjadi seseorang yang jujur, berintegritas, dan dalam beribadah kita melakukannya dengan ikhlas. Dan yang kedua, domain dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, kita haruslah menjadi seseorang yang menghargai apa itu perbedaan dan tidak mendiskriminasi teman kita yang berbeda. Loh, 2 aja? Bukannya tadi kata kamu 3? Terus yang 3 mana? Yang ketiga, dalam kehidupan bernegara, kita menolak penyalahgunaan agama demi politik yang memecah belah. Jadi, dari semua penjelasan yang telah kami paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Sila pertama bukan hanya sebagai dasar keagamaan, tapi fondasi moral bangsa, keimanan tidak hanya cukup untuk diucapkan. tapi juga tercermin dari perilaku kita memperlakukan manusia lain. Kata-kata Bray. Ketuhanan yang Maha Esa adalah iman yang hidup, bukan hanya ucapan, melainkan tindakan. Jangan mengaku bertuhan, tapi melakukan penindasan. Paham?